hilang. Nih maksudnya nih ya. Langsung tanya sama ayahnya, misal langsung tanya aja sama ayahnya, karena aku nggak tahu, aku fokus kuliah karena kan nanti mau ujian kan, langsung tanya aja sama ayahnya gitu ya. Saya nggak pikiran yang gitu-gitulah. Tapi Onya setuju nggak sih Nya? Iya. Onya Waduh. apa Nya? Aduh, Onya ayah cocok nggak sih sama gimana Mama? ya, sama Bunda Desi? Cocok nggak sih? Ya. Menurut ayah cocok nggak sih? Aku nggak baca yang berita itu kan. Tapi lihat persahabatannya sendiri. Aku nanti mau nyamperin sahabat aku, David. Persahabatan udah lama ya. Siapanya ya kedepannya? Sama Om itu sudah. Para wartawannya. Kedepannya seperti apa Nya? Aku udah bilang aku nggak nonton, maksudnya nggak ngikutin. Tanyalah sama ayah. Ketemu belum sih? Lihat orang tua sekarang udah bahagia masing-masing gimana? Kalau lihat orang tua bahagia, ya itu harus orang tua aku harus bahagia. Oke, makasih. Ini adalah suara Bertrand ketika diinterview oleh wartawan perihal kedekatan antara Ruben Onsu dan juga Desy Ratnasari. Dan menurut saya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wartawan terlalu parah. Onyo kaget atau shock nggak melihat kedekatan ayah dan Desy Ratnasari? Menurut Onyo, mereka cocok atau enggak? Seperti apa Onyo melihat kedekatan antara Ruben Onsu dan Desy Ratnasari? Menurut saya, justru pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat Bertrand itu bertambah sedih dan trauma. Di statement terakhir, Bertrand kan bilang, yang penting orang tuaku bahagia. Dan kalian tahu jawaban dari Bertrand itu malah dijadikan bahan oleh para haters untuk membuli Bertrand. Onyo dibilang kelihatan bahagia kalau Ruben nikah lagi. Dalam hati Onyo terus giliran saya nikah sama Sarwenda. Padahal itu ibunya sendiri. Lihat sampai dia lulus kuliah ya, pasti ada kejutan kalian yang belain Sarwenda dan Onyo. Senang dianya biar bisa bebas sama Sarwenda. Iya, harus merespon ya Bertrand, biar kamu bebas sama Sarwenda. Sepertinya Sarwenda cocok sama Bertrand. Lawang mau dinikahi sendiri. Ibu-ibu loh yang komentar, ah nikah saja sama lo. Nikah saja Sarwenda sama Bertrand. Mau dipakai sendiri. Bertrand yang suka sama Sarwenda. Lagian Sarwenda sudah nyakitin Ruben. Kalian lihat komentar-komentar dari netizen. Jadi di sini apapun respon dari Bertrand pasti selalu menjadi bahan bulian dari para netizen. Prediksi bagaimanakah perasaan Bertrand Pitu terkait dari ayahnya yang menjalin kedekatan dengan Desy Ratnasari? Bertrand, apakah kamu menginginkan ayah bundamu kembali, rujuk kembali? Sekali itu tipu daya, sesuatu yang sulit diwujudkan. Bertrand Pitu berharap ayah bundanya bisa kembali, bisa rujuk, dan dia berharap bundanya tidak menikah. Peluang untuk rujuk itu sangat-sangat sulit. Ini adalah suara dari Jeng Nimas, salah satu paranormal yang katanya bisa meramal perasaan dari Bertrand. Yang pertama itu, apa perasaan Bertrand melihat kedekatan yang terjadi antara Ruben Onsu dan juga Desy Ratnasari. Menurutnya, Bertrand itu masih menginginkan agar Sarwenda dan Ruben bisa rujuk kembali. Makanya ketika wartawan bertanya kepada Bunda Sarwenda, apakah ada keinginan untuk menikah lagi? Ketiga anak-anaknya kompak mengatakan mereka tidak setuju. Dan di sini ada dugaan kenapa Bertrand juga tidak setuju kalau bundanya menikah lagi. Karena Bertrand masih berpikir mungkin ada peluang untuk kembali membuat Ruben Onsu dan Sarwenda ini bisa rujuk kembali. Tapi fakta yang terjadi malah sebaliknya. Ruben Onsu malah dekat dengan Desy Ratnasari. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika ayahmu dekat dengan Desy Ratnasari? Rejection. Ada penolakan. Jadi sekalipun dia menyadari bahwa peluang rujuk ayah bundanya itu sangat sulit, tapi ketika dia mengetahui ayahnya dekat dengan Desy Ratnasari, di sini dia ada penolakan di dalam hatinya. Masih belum seret, masih belum mengikhlaskan kalau ayahnya menjalani hubungan dengan seseorang yang lainnya. Di sini dikatakan Bertrand itu belum ikhlas dan nggak mau gitu ya kalau sampai ayahnya menjalin hubungan dengan wanita yang lain. Ada penolakan dari Bertrand, ada rejection dari Bertrand, putra Onsu. Walaupun Bertrand melihat bahwa sepertinya sudah tidak mungkin ya kalau Ruben Onsu dan Sarwenda ini rujuk. Tapi di lain pihak,
Bertrand juga belum mengikhlaskan ayahnya untuk menjalin hubungan dengan wanita lain. Karena yang ada di pikiran Bertrand, Bunsarlah yang sebenarnya pantas untuk seorang Ruben Onsu. Mengapa kamu menolak? Mengapa kamu tidak suka? Karena apa? Jadi Bertrand Pitou itu memang nggak ingin kalau ayahnya dalam waktu dekat-dekat sekarang ini menjalin hubungan dengan Desi Ratnasari. Ketika dia ada penolakan, dia juga ada permintaan. Alasanmu apa? Kita nggak boleh salah terima. Bertrand Pitou belum siap melihat kedekatan ayahnya dengan Desi Ratnasari. Kita tahu ya, Bertrand Pitou ini tentunya memiliki trauma di masa kecil. Tentunya juga kasihan kepada adik-adik. Di sini diungkapkan alasan kenapa Bertrand belum mengikhlaskan ayahnya untuk menjalin hubungan dengan Desi Ratnasari. Yang pertama tadi sudah dikatakan karena Bertrand belum ikhlas. Yang kedua, Bertrand mikir, padahal Ruben Onsu dan Sarwendah kan baru cerai. Tapi kenapa ayah secepat itu untuk move on? Secepat itu untuk menjalin hubungan dengan wanita yang lain. Makanya di sini Bertrand itu belum siap untuk menerima atau melihat kedekatan yang terjadi antara Ruben Onsu dan Desi Ratnasari. Di lain pihak, Bertrand juga mengalami trauma yang sangat mendalam. Yang mengikuti perjalanan hidup Bertrand pasti tahu trauma apa yang dihadapi oleh Bertrand. Kemudian di sini Bertrand juga memikirkan adik-adiknya, karena pastinya adik-adiknya juga akan melihat hal itu. Ayah kok dekat banget ya sama Desi Ratnasari? Ayah kok romantis banget ya? Kenapa bukan sama bunda? Pertimbangan-pertimbangan itulah yang akhirnya membuat Bertrand ini belum setuju kalau ayahnya itu dekat dengan wanita lain. Dan setelah Bertrand memberikan statement, kalian tahu nggak sih, di aplikasi TikTok bermunculan video-video yang berusaha menggiring sebuah opini. Dan tentu saja menimbulkan respon yang berbeda-beda dari netizen. Seperti ini, alasan Bertrand tidak mengizinkan Sarwendah untuk menikah lagi. Dan jawabannya kan kita sudah tahu, Bertrand ini masih memiliki harapan agar Ruben Onsu dan Sarwendah ini rujuk kembali. Dan kalian lihat di sini komentarnya seperti apa. Tadi saya sudah bacakan, lawang mau dinikahi sendiri. Jadi Bertrand di sini selalu disalahkan. Apapun peristiwa yang terjadi antara Ruben Onsu dan Sarwendah, pasti Bertrand selalu disalahkan. Nggak tahu kenapa, padahal anak ini nggak salah, nggak punya salah. Dan sampai dengan saat ini, tidak pernah terbukti soal kedekatan antara Bunsar dan juga Bertrand. Mereka pure sebagai seorang ibu dan anak. Kemudian di sini, Sarwendah tepis kontroversi terkait Bertrand putra Onsu. Dan ini kan VT 6 hari yang lalu, pada saat momen kedekatan antara Ruben Onsu dan Desi Ratnasari. Momen kedekatan Ruben Onsu dan Desi Ratnasari kemudian menjadi bahan dari netizen untuk membuli Bertrand. Gak tahu kenapa. Kenapa Bertrand selalu disangkut pautkan antara masalah Ruben Onsu, Bunsar, dan juga Desi Ratnasari. Kalian lihat di sini komentarnya. Ujung-ujungnya ada tuduhan bahwa sebenarnya Sarwendah dan Bertrand ada hubungan. Kemudian ini, pada saat program FYP ke rumah Sarwendah untuk interview Sarwendah dan juga Bertrand. Sarwendah, minimal cowok yang deketin aku nanti harus ngasih gedung. Itu kan cuma bercanda padahal. Terus dijawab Onyo, nggak boleh, pokoknya nggak boleh ada cowok yang dekatin bunda. Kalian lihat komentarnya, 2 tahun lagi Onyo yang pakai. Sarwendah kagak boleh menikah karena bentar lagi Onyo yang akan nikahin. Lihat komentarnya, nama Onyo lagi yang disangkut pautkan. Jadi apapun statement yang keluar dari Bertrand, itu pasti selalu salah di mata netizen. Kemudian ini momen saat Bertrand manja ke bunda Sarwendah. VT ini diunggah 3 hari yang lalu. Jadi VT-VT yang sebelumnya sudah tenggelam, karena dulu kan sempat rame ya, sempat tenggelam, nah kemudian muncul lagi. Munculnya tuh kenapa? Karena ada isu hubungan antara Ruben Onsu dan Desi Ratnasari. Lalu kenapa Bertrand disangkut pautkan dengan persoalan mereka? Jadi sebenarnya di sini Bertrand itu berada di posisi yang sulit. Bertrand suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau,
Betran harus menghadapi hal itu. Karena di sini mulut netizen itu nggak bisa direm, mereka itu nggak bisa dicegah. Mereka itu ngomong seenaknya sendiri, seolah-olah itu adalah fakta, padahal sebenarnya hoax. Yang mengikuti perjalanan Betran pasti tahu, waktu Betran masih tinggal di Cancar, kedua orang tuanya berpisah. Dan Betran kemudian tinggal bersama ayahnya. Dan setelah sampai di Jakarta, harapan Betran kan sudah menemukan keluarga yang utuh. Dia merasa bahagia karena keluarganya utuh. Ada ayahnya, ada bundanya, dan kedua adik-adiknya. Dalam perjalanannya, tiba-tiba ada kabar yang membuat Betran sedih dan menangis. Itu kedua orang tua angkatnya bercerai. Sedihnya Betran itu ada dua, nggak cuma satu. Yang pertama, sedihnya karena kedua orang tuanya bercerai. Yang kedua, ada tuduhan dari netizen karena ada orang ketiga, yaitu Betran Putra Onsu. Gila nggak tuh tuduhan yang mereka berikan kepada Betran? Di sini Betran mengalami trauma berkali-kali lipat. Sampai-sampai akhirnya Sarwenda harus membawa Betran ke psikolog untuk konsultasi. Dan setelah itu sempat adem. Akhirnya Ruben dan juga Sarwenda berpisah, tapi mereka tetap menjalin hubungan yang baik demi ketiga anak-anak mereka. Dan beberapa saat kemudian santer terdengar berita bahwa Ruben Onsu lagi dekat dengan Desi Ratnasari. Di video pertama tadi sudah ditampilkan tanggapan dari Betran Putra Onsu. Seperti di komentar yang saya sudah bacakan. Betrannya pasti seneng kalau Ruben Onsu menjalin hubungan dengan Desi Ratnasari. Karena nanti Betran bisa sama Sarwenda. Gila nggak tuh?